Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, ini saya baru sempat update nih ya, karena baru sampai di hotel ya, jadi saya baru bisa lihat chart lagi. Dari kemarin ya, saya masih di dalam perjalanan ya. Kemudian ini kalau kita perhatikan juga ya, gold itu sudah closing di 2019, artinya ini masih di bawah 2000-an. Di bawah 2050. Dan kemarin pun di hari Jumat ya, pada saat saya infokan ya mapping, kalau kalian perhatikan di channel Jurnal Trading ID, itu kita ada bahas mengenai pivot intraday, kemudian ada R1 sampai S3 ya, begitu juga dengan R1 nya ada sampai R3 juga gitu. Nah, kemudian kita juga akan lihat lagi di sini ada Fibo ya, Fibo cluster yang dimana ini V4 jam ya dari si gold ini sendiri. Kalau kita ukur dari si 1973 sampai 2047 gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dia sedang berhenti di 2019, artinya dia berada di Fibo 38.2 untuk gold saat ini. Nah, kemudian ini juga ada Fibo dari daily untuk gold itu sendiri. Kalau kita lihat memang daily ini kita gambar dari 18011 ya di area sini, dan tertingginya itu di 2145. Terlihat bahwa si gold ini sendiri masih dalam kondisi struktur harga yang cukup bullish ya, karena pergerakan struktur naiknya itu masih dijaga dengan baik oleh gold ini sendiri. Dan kalau kita perhatikan juga kenaikan gold ini juga didukung oleh komentar dari Fed ya, ketua Fed ya, si Om Powell ya kalau kita sebutnya. Jadi memang diharapkan ada pemangkasan suku bunga yang lebih cepat di awal tahun nanti gitu. Jadi dan juga ada beberapa kebijakan lanjutan untuk Fed ya mengenai pertumbuhan ya, ekonomi di masa yang akan datang, terutama di 2024 nanti gitu. Jadi dengan respon yang cukup positif dari pasar dan negatif untuk DXY ya, gold ini punya rebound yang cukup positif juga ya, bullish rebound di area Fibo itu di range golden Fibo nya itu di 50 sampai 61.8 gitu, yaitu di 1978 sampai 1939. Nah, sebenarnya untuk area Fibo ini juga sudah sempat kita bahas di ya video minggu kemarin. Kita juga ada bahas mengenai area Fibo ini ya. Nah, ini memang patut untuk diperhatikan ya, masih valid untuk kita perhatikan untuk minggu depan ini, untuk minggu ini gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini dari intraday mapping ya. Jadi intraday mapping ini kalau kita perhatikan ya, itu dia ada dari 2035 sampai 2039 ya. Di sini ada resisten yang multiple rejection terjadi di area sini, dan juga ada di 2046 sampai 2049 sebagai resisten yang menurut saya pribadi ini ada resisten yang cukup kuat untuk gold itu sendiri gitu. Nah, ini kenapa saya selalu perhatikan 2039, karena 2039 ini terjadi multiple rejection, dan ini bukan cuma resisten yang menurut saya ini bukan resisten yang biasa ya gitu, karena ini ada area support. Kalau kalian dari sini ya, ini area support. Nah, kemudian ini jadi area resisten gitu. Jadi candle yang di breakout atau area support yang di breakout oleh candle ini ya, itu dia berubah menjadi resisten yang cukup kuat untuk gold saat ini gitu. Nah, kemudian sini saya juga ada menjelaskan bahwa sebenarnya kalau misalkan di bawah 2050 ya, lebih tepatnya gitu. Ini kepencet. Nah, ini. Nah, di bawah 2050 itu kita jangan fokus untuk ngebuy ya, tapi memang kita fokusnya itu untuk ambil selling point aja gitu, karena memang posisinya cukup riskan ya, dan bisa berbalik arah cukup cepat gitu. Jadi untuk kalian yang dapat sell di mungkin di 2035 2040 ke atas ya, mendekatin 2046 ya, di sini itu saya ucapkan selamat ya. Jadi karena berhubung saya juga kemarin Jumat belum sempat untuk lihat premium ya, dan saya juga belum ada entry, maka saya belum dapat sell untuk gold ini sendiri. Tapi let's see nanti untuk minggu depan bagaimana. Kalau misalkan ada kesempatan untuk masuk ya, untuk ngambil sell, itu mungkin akan saya bagikan setupnya di channel premium gitu.
Oke, jadi overall sebenarnya untuk premium minggu ini ya puji Tuhan kita no SL, dan juga benar-benar ya seperti yang saya bilang itu less stress sekali ya untuk premium gitu. Karena memang sudah mendekati juga akhir bulan ya, jadi 2 minggu lagi akhir bulan, dan itu akan cukup riskan pergerakannya gitu. Jadi untuk kalian yang mau trading juga ya usahakan untuk lebih lebih safety lagi aja gitu. Saya lebih confidence kalau misalkan untuk bulan Desember ini adalah kita less trade dulu gitu ya. Nah kemudian kita lihat lagi ya untuk pembahasan yang lebih lanjut lagi. Untuk video kali ini kita mau bahas mengenai di sini daily-nya lagi, tapi saya mau gambar kali ini menggunakan Fibo ya gitu. Oke, kita mau gambar menggunakan Fibo untuk daily-nya. Nah, kita teruskan lagi di sini, kita ambil dulu cluster Fibo-nya dari daily 1810 ya ke 2048. Nah, kita menemukan area golden retracement di area yang ini 2079 sampai 2040 gitu. Nah, ini kan retracement untuk weekly-nya ya kalau kita perhatikan di sini gitu. Nah, kemudian kita udah tahu nih, oh ini berarti adalah area yang cukup valid untuk kita perhatikan untuk mengambil kesempatan nge-buy lagi nih di area ini gitu. Tapi let's see, belum confirm ya untuk kedua kalinya, karena setelah saya perhatikan lebih lanjut ya, kalau kita ukur, nah kan tadi kita ukur dari sini ya ke atas ini gitu, satu trend ke atas ya, uptrend ya, berarti kan posisi gold ini masih naik gitu. Nah sekarang kita mau lihat lagi itu posisi pada saat dia membuat tren yang turun ini gitu kan. Tadi kita ambil tren yang naik ya di sini gitu, sekarang kita mau ambil tren yang turun ini gitu. Kita mau ambil tren turun, kita mau ukur gitu, kira-kira kenapa sih dia bisa ketahan di area ini gitu. Oke, itu yang kita mau ukur. Nah cara ukurnya kita lihat nih di sini ya, di sini ada tren ya rejection, terus ini ada low-nya, berarti dia membuat swing low baru, dan di bagian atas ini itu ada rejection juga, artinya dia membuat swing high yang baru, di mana ini juga menjadi ATH untuk gold itu sendiri gitu teman-teman. Nah ini kita ambil lagi nih, kita tarik Fibo ya, tarik Fibo dari sini, oke, dari atas ini, sorry belum ketarik ya, jadi dari atas sini tarik sampai ke atas sini lagi gitu. Oke, kalau kalian bingung, ini kita hapus dulu deh Fibo yang lama gitu. Untuk area Fibo yang baru ini itu kan ada area 50 sama 60 juga nih di sini ya kan gitu. Nah ini kalau kita perhatikan harga gold ini ya lagi reject ya, multiple rejection juga di area 50-60 gitu ya, atau 61.8 ya gitu teman-teman. Artinya selama dia belum bisa break di atas 2040 ini ya, maka gold itu masih condong untuk tekanan bullish iris ke bawah gitu, dan masih akan potensi untuk retest kembali ke 1978 atau 1980, 1957 sampai terendahnya itu di bagian sini yaitu ya dari 1931 teman-teman gitu. Oke, jadi kalau untuk lebih amannya sebenarnya kalau saya sih prefer si gold ini daily-nya itu bisa close di atas 2050 gitu. Close di atas 2050 artinya dia break dari 2040 ini ya. Itu baru aman kita untuk looking for buy dengan target harga di 2065 yang pertama ya, 2065, 2097, 2124 sampai 2148 kembali atau ATH-nya gitu teman-teman. Jadi potensinya selama dia masih di bawah Fibo 50 atau di bawah 2040 ini ya, itu masih selling pressure dari si gold ini sendiri gitu. Nah kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini dia closingnya itu adalah membentuk bearish engulfing gitu. Jadi artinya secara apa ya, daily candle, kalau kita ngomongin mengenai pattern dari candle itu sendiri, ini adalah bearish engulfing, yang artinya si gold ini masih ada potensi nih untuk melanjutkan pergerakannya ke bawah kembali gitu teman-teman. Oke, itu kalau secara technical kita lihat dari POV nya si gold itu sendiri, kalau kita perhatikan dari daily-nya itu ya gitu. Nah kemudian kita lihat lagi ya untuk intraday nya untuk gold ini sendiri. Nah
secara intraday gold itu juga sudah break dari area sideways ya, dimana kalau kita perhatikan di sini 2030 ya sampai 2039 ini adalah sideways zone dia, dan mentoknya itu atau batas atasnya itu ada di 2046 sampai 2050 ya teman-teman ya, di area sini gitu. Nah cuma kalau kita perhatikan memang gold itu sudah break ke bawah ya, jadi masih ada potensi dia untuk turun dan retest kembali ke 2012-2009 ya, karena di area ini itu juga terjadi multiple rejection yang cukup kuat ya. Jadi kalau misalkan kalau kita perhatikan sekarang, karena ini candle breakoutnya cukup kuat ya dan membentuk mother candle cluster yang baru ya, otomatis gold itu juga selama dia opening nanti Senin ini sampai sesi London dia belum bisa naik atau manjat ke atas 2020 ya. Di sini 2020 sampai 2023 itu dia masih potensi untuk turun kembali, retest ke 2011 sampai 2009 gitu, dengan posisi penurunan terendah itu kalau saya lihat sih bisa ke 2000 gitu sampai 1997 kembali gitu untuk gold ini sendiri gitu teman-teman, atau bahkan worst case nya bisa ke 1990 sampai 1985 kembali gitu. Jadi memang pada saat sesi Asia Open nanti ya itu, dan kita juga harus perhatikan sampai sesi London nanti ya, selama gold bermain di bawah 2023 atau 2020 ini, maka potensi dia itu masih menunjukkan penurunan ke bawah ya. Tetapi kalau misalkan pada saat sesi London dia bisa manjat dan bertahan ya di atas 2023, maka dia baru ada chance sih untuk naik kembali, retest ke 2030 sampai 2040 kembali ya, untuk masuk ke area main zone dia lagi, sideways zone dia yang di 2030-2039 ini teman-teman gitu ya. Jadi let's see aja, soalnya kalau kita lihat memang secara struktur ya untuk daily si gold ini sendiri itu masih bullish gitu. Jadi kenapa kalau kalian masih ingat di 2 video minggu yang terakhir ya, itu saya ada katakan pada saat gold mengalami penurunan ya di sini itu terlalu cepat kalau kita bilang dia itu sudah selesai bullishnya gitu, karena secara struktur di time frame besar seperti daily, weekly itu masih menunjukkan tanda-tanda bahwa gold ini masih berada di masa bullishnya dia atau tren bullishnya si gold ini sendiri gitu. Nah kemudian kita lihat lagi nih dari DXY ya. Oke, ini untuk DXY. Jadi DXY masih meninggalkan gap juga ya. Kalau kita perhatikan di sini gapnya itu kurang lebih di level harga yaitu di 102.7 sampai 102.89. Jadi ini indeks US dollar ya. Jadi ini masih bearish ya. Ini pertama ini ada gap down yang nanti Senin ini mungkin ya si USD ini berusaha untuk menutup gap down ini gitu teman-teman, dengan catatan dia naik retest kembali ke area 103 ya sampai 103.65 gitu. Nah ini kan area breakout day juga nih gitu kan. Nah ini ada potensi nih dia untuk main lagi ke 103.65 gitu teman-teman. Nah kemudian secara struktur ya untuk US dollar ini itu adalah downtrend. Kemudian untuk daily candle-nya juga di sini masih downtrend ya, bearish pressure gitu. Jadi inilah yang kenapa saya bilang bahwa gold ini sebenarnya masih potensi untuk naik kembali gitu, karena US dollar ini sendiri itu masih berada dalam posisi downtrend gitu. Sama halnya seperti obligasi ya. Jadi kalau kita lihat nih, obligasi juga masih penekanan dari pihak seller itu sendiri, bahkan dijual-jualin terus gitu ya. Dari yang tertingginya itu ada di 5% ya di sini ya, sampai saat ini posisinya itu ada di bawah 4% gitu. Dan ini cukup riskan ya. Artinya sekarang closing tuh di 3,9 gitu. Jadi ini bisa jadi sinyal bullish untuk gold itu sendiri. Dan kita jangan lupa ya, yang bullish itu bukan cuma gold doang gitu. Ya, bukan cuma gold saja, tapi seperti NAS 100 ya, indeks saham itu naik semua karena aliran dana dari USD itu sendiri ya, baik itu yang tadinya ada di dolar ya kan, jadi itu dipindahkan ke saham ya, salah satunya untuk aliran dananya
jadi dibelikan saham untuk US dollarnya ya. Kemudian juga ada potensi dipindahkan ke BTC USD teman-teman, karena untuk saat ini BTC USD juga masih berada di harga yang cukup tinggi, yaitu bermain di atas level harga 40-an untuk BTC nya gitu teman-teman. Oke ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua untuk video analisa Senin ini dan juga weekly outlook untuk minggu depan ya, atau 1 minggu ke depan. Jadi let's see aja bagaimana, soalnya kalau untuk kita lihat ya, untuk saat ini juga memang secara tren ya, gold itu masih uptrend ya. Jadi kita harus tunggu dia dulu bisa break atau closing candle ya, weekly-nya minimal itu di bawah 1990, baru uptrendnya itu bisa dikatakan selesai gitu. Atau kalau kita mau lebih amannya, ini gold itu harus bisa closing di bawah 1980 ya, soalnya 1980 ini adalah support dari struktur harga gold ini sendiri gitu. Dan kalau kita lihat dari daily candle ya, untuk gold ini sendiri daily candlenya, kalau kita ambil retracement yang kemarin ya, itu kan di 1940 ya di sini. Jadi ini adalah area last dari golden ratio si gold itu sendiri gitu. Makanya kalau memang kita mau hold untuk sell yang benar-benar jangka panjang ya, seperti hitungan 1 bulan atau 2 bulan, memang lebih baik kita tunggu gold itu bisa closing di bawah 1940 dulu gitu. Oke, karena ini adalah support dari struktur harga yang tadi kita gambar Fibo-nya itu loh, gitu ya. Oke, jadi gitu teman-teman untuk gold minggu depan dan juga terutama di hari Senin nanti gitu. Kalau kita lihat dari area Fibo ya, sorry bukan Fibo tapi pivot level ya, untuk saat ini sih belum ada update-nya gitu. Paling nanti untuk pivot level akan saya kirimkan di hari Senin pada saat market sudah buka ya teman-teman ya. Oke, jadi itu ya dari saya, sekian dari analisa saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kalau masih belum paham, kalian boleh tonton ulang atau kalian boleh juga tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.